Ya bagi Bapak kalau tanya apakah memang iya mau jadi bupati? Ya kalau takdir Tuhan menjadikan saya bupati ya saya siap. Saya awalnya sangat terkejut loh Pak ya. Wah, soalnya kan itu kan saya sudah semester 6. Kalau saya awal masuk itu kan Pak Asdani ya Pak ya. Ya. Jadi waktu Bapak ditunjuk kita lumayan terkejut ya, namanya juga manusia Pak ya. Tetapi baik lagi saya melihat potensi Bapak dan kinerja Bapak itu sampai detik ini sih sangat bagus. Nah, semoga nanti bisa dipertahankan ya Pak ya. Amin. Oke. Bapak, menurut Bapak, pertimbangan apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menetapkan kampus pilihan kita gitu? Wah, ya. Nah ini penting. Sebagai calon mahasiswa dia harus berpikir dulu, kayak saya masuk ke kampus A atau kampus B ini apa untung ruginya. Benar sekali. Dia harus menimbang-nimbang itu. Nah, kemudian dia harus mengukur kemampuan dirinya juga. Kemampuan dirinya, kemampuan secara finansialnya juga harus dihitung. Jadi setiap calon-calon mahasiswa itu harus pertimbangkan itu. Kalau kampus A yang adanya misalnya di Provinsi Jambi, di Kota Jambi, kampus B adanya di Muara Bungo, tetapi secara hitungan-hitungan di dalam proses perkuliahan tidak jauh-jauh amat bedanya, tentu harus dipertimbangkan. Saya harus memilih B saja. Kenapa? Secara finansial tidak terlalu besar, kemudian dekat dengan orang tua, saya bisa membantu orang tua, pertimbangan itu harus. Tapi kalau di kampus A, saya jauh dari orang tua, tidak bisa membantu orang tua, secara finansial pun banyak, maka kita harus tetapkan, oh kampus B yang harus saya pilih. Jurusannya sesuai dengan hobi saya. Jurusannya yang ada di situ juga terakreditasi sangat baik misalnya. Kenapa harus memilih kampus A? Jadi kadang-kadang calon mahasiswa itu dia terpengaruh oleh teman. Akibatnya apa? Temannya sukses, dia gagal. Iya benar. Nah, oleh sebab itu sebelum kita menetapkan kampus itu dia harus timbang-timbang dulu kemampuan pribadinya dalam mengikuti perkuliahan, kemampuan finansial orang tuanya melakukan perkuliahan, ditambah lagi dengan kampus itu, misalnya kampus IAK Stisio, semua orang tahu. Benar kampus sekali. IAK ini secara fisik itu yang terbaik di Kabupaten Bungo ini. Nah, tinggal lagi kita bagaimana melengkapi sarana prasarana lain sehingga kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan di IAK ini bisa terpenuhi. Jadi itu menurut Bapak yang perlu dipertimbangkan oleh calon-calon mahasiswa sebelum memilih kampus. Dia harus menyesuaikan. Kalau kita pipit ya telanlah yang sesuai dengan kemampuan kita menelan. Jangan telan jagung. Nanti dia akan mati sendiri kan? Gitu. Iya, jadi jangan sampai kita kemampuan orang tua kita hanya mampu kuliah di Bungo, tapi dia memilih kampus-kampus di Jogja sana. Akhirnya apa? Tidak sampai ke ujung. Terbengkalai pasti. Terbengkalai. Jangan sampai terbengkalai. Kalau rumah terbengkalai masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau jiwa-jiwa kita terbengkalai, sulit untuk kita perbaiki. Iya, benar sekali. Merangkum dari penjelasan Bapak tadi bahwasannya kalau kita memilih kampus itu sebisa mungkin mewujudkan impian kita ya Pak ya setelah beranjak dari kampus tersebut. Seperti itu ada alumni yang saya ketahui bekerja di Bank BNI, Pak. Sekarang ada dinas di Kerinci. Oke, Bapak, kita beralih lagi dari tema kampus. Nah, ini adalah isu yang saya dengar makin kesini itu saya makin terkejut, Pak. Isu kepala daerah. Tuh, Bapak, apa tanggapan Bapak atas rumor yang beredar kalau Bapak ini mencalonkan diri sebagai kepala daerah Kabupaten Tebo? Tuh, jawab dulu, Pak. Kak, Bapak klarifikasi dulu di sini. Jadi saya tidak menampik itu. Iya, benar. Saya kan punya anak. Anak itu kan dia bekerja di ini sebagai pengurus sebuah partai. Tidak saya sebutkan partai. Dia mengatakan, Pak, lebih baik Papa coba kita lakukan survei. Iya, benar. Survei sejauh mana elektabilitas Papa di Kabupaten Tebo. Papa kan dulu lama sebagai pejabat di sana.
apakah masih ada orang yang mengenal dan memilih Bapak. Jadi maksudnya gimana? Jadi abang akan buatkan baleho untuk Bapak, nanti kita tebar di Kabupaten Tebo. Judulnya yaitu tadi, calon Bupati Tebo. Nah, dengan slogannya di situ, Tebo lebih baik. Itu menurut anak ini. Ya kalau memang abang mau melakukan silakan. Akhirnya ditebarlah baleho itu untuk disurvei. Tapi niat hati saya tidak ada untuk mencalonkan diri sebagai bupati itu. Saya merasakan IAK ini adalah tempat terakhir saya sebagai pejabat. Dan saya berkeyakinan tidak mau menambah 2 periode. Cukup 1 periode saja. Karena saya juga ingin dalam ketenangan di rumah untuk melanjutkan sisa-sisa hidup kita yang sudah sepuh ini gitu kan. Benar sekali. Nah, jadi terkait dengan survei itu, saya ada naik baleho itu isu yang berkembang jadi bupati itu keinginan anak saya, bukan keinginan saya untuk melakukan survei. Nah sampai hari ini memang saya sudah beberapa kali dihubungi oleh beberapa calon, apakah Bapak bersedia untuk jadi wakil saya? Apakah macam-macam lah pertanyaan-pertanyaannya, kita ketemu sini, ketemu sana. Kata saya sampai hari ini belum ada saya tanggapi mereka ngajak pertemuan itu. Karena saya tidak ada keinginan sih untuk maju sebagai bupati, apalagi ya menjadi wakil bupati, apalagi sebagai bupati. Kan secara finansial itu tidak tanggung-tanggung. Kalau kita hanya memiliki uang batas 10 miliar, itu baru haknya bisa menjadi wakil. Kalau untuk menjadi seorang bupati itu minimal 30 sampai 40 miliar. Nah, saya tidak memiliki itu. Jadi kita harus kembali kepada tadi, jangan kita pipit ingin telan jagung, akhirnya kita kecekian, mati sendiri kita. Jadi sesuaikanlah dengan porsi yang mampu kita telan. Nah, begitulah kira-kira tanggapan Bapak terkait itu. Kalau orang mengatakan silakan saja lah gitu ya. Saya awalnya kecewa Pak. Kok Bapak mencalonkan diri sedangkan Bapak masih mengembangkan tugas di IAKSS ini. Saya kecewa pertama kali loh Pak. Tapi setelah kita berbincang di sini, itu hanyalah teknik marketing prank saja rasanya ya Pak ya. Berarti tidak benar ya Pak ya? Enggak lah. Enggak dong. Oke, pertanyaan selanjutnya Syah. Oke, terkait rumor nih Pak, masih terkait rumor. Apakah Bapak merasa terbebani akan rumor yang beredar ini dan bagaimana cara Bapak menyikapi hal tersebut? Iya, itu kan apa namanya hak dari setiap warga, setiap masyarakat untuk menyikapi dari suatu yang dia ketahui. Ya bagi Bapak kalau tanya apakah memang iya mau jadi bupati? Ya kalau takdir Tuhan menjadikan saya bupati ya saya siap. Gitu aja jawabannya kan. Nah, kita kan tidak pula kita mematahkan apa yang diketahui oleh kawan-kawan. Jadi saya pula tidak merasa terbebani dengan hal itu. Dan karena memang saya tidak ada keinginan untuk maju sebagai bupati ataupun wakil bupati, saya ingin menuntaskan tugas saya di IAK ini sampai 2026 itu nanti. Nah, setelah itu ya mungkin saya akan kembali menjadi seorang petani ke kebun, menghabiskan masa tua ya Pak ya. Itu menikmati masa-masa tua saya. Gitu. Iya, kalau bisa mungkin janganlah ya Pak. Soalnya kan saya pun mengenal Bapak ini sangat sosok yang emang baik dan tidak juga mau mencampur adukan masalah politik dengan masalah di kampus pendidikan gitu ya Pak ya. Nah, kita menampik dari beralih isu lagi Pak. Tuh, kita masuk ke pengalaman perjalanan hidup dan karir Bapak. Tuh, boleh ceritakan sedikit Pak tentang karir Bapak sebelum di IAKSS ini dan akhirnya sampai menjadi rektor. Iya. Baik. Ini perjalanan yang kadang-kadang itu tidak bisa kita prediksi bahwa mau kemana kita, akan jadi apakah kita, terkadang kita di luar kendali kita. Nah, saya di awal sebagai ASN itu kan di Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo pertama kali diangkat waktu itu saya menjabat sebagai pembantu direktur 2 bidang umum dan keuangan di Yayasan Sitio, pasnya di AAS waktu itu. Jadi cikal bakal setia waktu itu.
Saya pembantu direktur 2, kebetulan Pak Haji Burhanuddin sebagai pembantu direktur 3, dan Pak Haji Haider Saleh SH MH itu sebagai pembantu direktur 1. Nah, saat saya diangkat sebagai ASN, ditempatkanlah di Tanah Tumbuh waktu itu, di SMA Negeri 1 Tanah Tumbuh. Nah, kemudian saya telah ditempatkan di sana. Saya pindah ke SMA 3 Morobongo yang sekarang SMA 4 yang ada di Sungai Binjai sebagai guru situ. Nah, disitulah saya pada tahun 2002, saya diangkat tadi di tahun-tahun akhir 92. Nah, diangkat di tahun 2002 itu sebagai kepala SMA Lubelanda. Itu karir pertama. Iya, benar. Dan hebatnya saya tidak pernah meminta, tidak pernah mengajukan permohonan, tidak pernah minta tolong untuk menjadi kepala sekolah itu. Tiba-tiba saya dapat undangan menjadi kepala sekolah. Semua orang terkejut, termasuk saya pribadi pun terkejut. Kok bisa ya tanpa diminta, tanpa diajukan permohonan dijadikan sebagai kepala sekolah? Ya, tapi itulah perjalanan. Nah, kemudian saya diangkat jadi kepala SMA Lubuk Landai itu dari SMA 3 yang sempat sekarang ini jadi kepala sekolah di sana. Itu tidak lama, hanya 3 tahun. Seharusnya kan itu kan 4 tahun tambah 4 tahun lagi, biasanya seperti itu. Saya 3 tahun merasa bahwa saya tidak lagi sanggup untuk jadi kepala sekolah di sana. Mengapa tidak sanggup? Bukan karena tidak mampu. Nanti ada faktornya. Tidak perlu saya ceritakan di sini mengapa. Saya menyampaikan kepada Wakil Bupati waktu itu, saya ingin berhenti jadi kepala sekolah dan saya mau minta pindah ke Kabupaten Tebo waktu itu. Jadi Wakil Bupati Pak Haji Malik waktu itu, kok berat sekali ya? Ya gitulah Pak Haji, saya tidak bisa melanjutkan lagi di sana. Kalau saya lanjutkan itu bertentangan dengan hati nurani saya. Nah, waktu itu dikabulkanlah oleh Pak Haji Malik, disetujui oleh Pak Bupati untuk pindah ke SMA ke pemerintah Kabupaten Tebo. Sampai di Tebo, saya sampai di sana hanya beberapa bulan, saya dilantik menjadi pengawas sekolah. Tapi tidak lama, hanya 7 bulan sayangnya. 7 bulan, kemudian dilantik lagi menjadi kepala bidang perencanaan selama 10 bulan. Kemudian setelah 10 bulan dilantik jadi kepala bidang pendidikan luar sekolah, itu 9 bulan. Selanjutnya saya dilantik menjadi kepala dinas pendidikan Tebo selama lebih kurang 5 tahun. 1 periode jabatan bupati. Dan itu di luar nalar saya, di luar dugaan saya. Kok begitu ya? Kita tidak pernah, kembali lagi tidak pernah meminta-minta, tidak pernah kita menyogok, tidak tabiat saya seperti itu. Setelah itu akibat politik saya diistirahatkan, dinonjobkan. Tapi hebatnya saya tidak pernah merasa kecil hati, tidak pernah saya merasa sedih bahwa sesuai dengan permintaan saya waktu saya akan jadi pegawai negeri untuk menjadi pegawai negeri sipil, bukan menjadi pejabat. Itu prinsip. Sehingga satu-satunya pejabat eselon 2 yang dinonjobkan oleh pemerintah waktu itu, pemerintah Kabupaten Tebo maksud saya tidak pernah tidak apel Senin, tidak pernah tidak apel pagi di kantor, ditempatkan saya itu. Sehingga 1 tahun saya dinonjobkan itu, Bupati mengatakan saya akan pakai kembali pejabat saya yang saya nonjobkan kemarin untuk kembali membantu saya di kabinet saya. Akhirnya setelah 1 tahun itu saya dilantik kembali sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Tebo. Nah, karir saya singkat ceritanya, semua jabatan di eselon 2 itu sudah saya lalui. Kepala dinas sudah, asisten sudah, staf ahli sudah, sekda pun sudah. Jadi jabatan itu tidak ada lagi yang tidak saya lalui. Maka saya katakan bahwa kalau masalah jabatan tidak usah cerita dengan saya, seperti apa alur ceritanya saya sudah melakukan itu. Nah, kembali kepada nasib yang membawa saya tadi itu, setelah masa-masa itu saya lalui dan memasuki masa pensiun, kita waktu itu ya diminta untuk menjadi rektor IAK itu. Kalau saya pikir kan di sana ada Pak Hasdani, ada Bu Zalimat, ada Pak Ridwan Is. Kenapa Allah menakdirkan saya?
semua itu pasti ada skenarionya yang telah dibuat oleh Allah. Itu skenario Allah itu lebih baik dari skenario yang dibuat oleh manusia. Itu aja.